Nama saya Della Rositasari, NPM 1816041005. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen strategis. Yang pertama tentang pengertian, fungsi manajemen strategis, ruang lingkup manajemen strategis, dan fungsi manajemen strategis bagi sektor publik. Pertama-tama kita membahas tentang pengertian manajemen strategis. Menurut Poyster dan Tripp, manajemen strategis adalah proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Namun lebih dari itu, manajemen strategis adalah proses pengelolaan organisasi. Organisasi yang dimaksud di sini adalah organisasi sektor publik. Dengan menggunakan perspektif yang strategik dan berkelanjutan, untuk memastikan rencana-rencana strategik selalu diperbarui dan mampu menggerakkan proses manajemen lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa manajemen strategik adalah proses atau rangkaian pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai dengan cara pelaksanaannya yang dibuat oleh pimpinan lalu diimplementasikan oleh seluruh anggota organisasi untuk mencapai suatu sasaran atau target organisasi. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi manajemen strategis. Fungsi yang pertama, manajemen strategis membantu suatu organisasi untuk mempermudahkan proses perumusan dan pelaksanaan program kerja. Fungsi yang kedua, manajemen strategis membantu suatu organisasi agar lebih efektif. Fungsi yang ketiga, manajemen strategis membantu menentukan arah jangka panjang yang akan dituju suatu organisasi. Fungsi yang selanjutnya, manajemen strategis berfungsi untuk menyampaikan ide, gagasan, serta inovasi dalam menghadapi suatu perubahan. Fungsi yang selanjutnya, manajemen strategis mengendalikan sumber daya yang dimiliki secara terintegrasi untuk melaksanakan fungsi manajemen. Fungsi yang terakhir, manajemen strategis berfungsi untuk menyatukan sikap bahwa keberhasilan bukan hanya milik manajemen puncak, tetapi milik semua anggota dari suatu organisasi tersebut. Materi selanjutnya tentang ruang lingkup manajemen strategis. Ruang lingkup manajemen strategis dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal itu merupakan lingkungan yang berasal dari luar organisasi, yaitu ada lingkungan umum dan ada lingkungan khusus. Yang termasuk lingkungan umum adalah kondisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dan yang termasuk lingkungan khusus adalah badan pemerintah, pemilik, dan pelanggan. Selanjutnya ada lingkungan internal. Lingkungan internal ini merupakan lingkungan yang berasal dari dalam suatu organisasi tersebut, yaitu ada sumber daya manusia, finansial atau keuangan, fisik atau aset, serta sistem nilai dan struktur organisasi. Ya, fungsi manajemen strategis bagi sektor publik. Penerapan manajemen strategis bagi sektor publik yaitu diterapkan di organisasi atau instansi publik. Diharapkan organisasi atau instansi publik tersebut menjadi lebih fleksibel, transparan, dan mengurangi birokrasi yang rumit, serta menjadikan suatu instansi publik dapat melayani masyarakat dengan baik. Itulah tadi materi tentang manajemen strategis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.